Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian ya. Selamat pagi. Saya minta izin dulu ya. Presentasi saya akan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Malaysia dengan bahasa Inggris ya. 3 bahasa. Sekiranya bahasa Mandarin diperlukan, saya bisa juga Pak ya. 4 bahasa ya. Okey. Selamat pagi. Sangat gembira hari ini kerana boleh datang hadir ke Rancang Maya hari ini bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Saya sangat gembira hari ini ya, kerana ada peluang untuk hadir di pentas ini untuk berkongsi pengalaman ya, berkongsi. Bukan seminar, ini adalah satu interaksi ya. Bersama dengan kita harap hari ini kita ada satu peluang untuk berinteraksi dengan all the penggemar-penggemar ataupun pengusaha durian sekalian. Jadi kita sharing information, sharing pengalaman ya. Jadi topik yang dibagi bagi saya hari ini untuk dipresentasikan adalah satu general view ya. Satu general view, satu overview tentang durian industry dan investment opportunity ya. Ataupun dalam bahasa Indonesia, gambaran industri durian dan peluang investasinya ya, khususnya di Indonesia. Tapi kebanyakan material yang saya akan share hari ini adalah material daripada Malaysia ya. Kerana saya berasal dari Malaysia, kebanyakan material yang saya ada adalah Malaysia. Jadi sekarang Malaysia adalah juga satu negara yang sekarang tengah agresif dengan industri durian. Durian kita sudah takkan there's no market for us. All the durian have to go to China. Yeah. Next. Okay. So when we look at the overview of durian industry, we normally these are the frequent asked question. Ya, that's persoalan yang selalu orang tanya. Ya, kerana kita ada kedengaran bahawa sekarang banyak orang tanam durian. Adakah kondisi yang satu hari nanti kita ada oversupply of durian? Oversupply. Because like for example di Malaysia, now people are planting durian 500 hektar, 1000 hektar. Bukan lagi 2 hektar, 3 hektar, tidak lagi. Paling kecil pun 10 hektar. Ya, yang paling besar 1000 hektar, 2000 hektar. Jadi sekarang durian sudah menjadi satu plantation crop, bukan lagi smallholder crop. Right? So will it be satu hari nanti oversupply? Sebab kita semua takut nanti kita masuk industri ini, kita tanam, nanti oversupply, harganya akan menurun. Betul? Ya. So these are a common question. And people always ask me, what will be the price? Will the durian price now? Ya. Sekarang durian kalau Musang King harganya lebih kurang $10 1 kilo sekarang. Ya, on average. Will this price sustain for 5 years? Ya, atau harganya akan maintain tak untuk 5 tahun yang akan hadapan? Ataupun harganya akan naik ataupun turun? Ini pun soalan yang selalu ditanya. Ya, how long will we generate profit? Berapa lama baru kita boleh nampak wang itu masuk dalam poket? Kalau kita tanam durian, ya. So this is also another question. Ya, normally people will ask. And the key question is, how many people really understand the requirement of durian cultivation? How many people of us here really know how to plant durian? Yeah, this is also another big question. Alright, and how many people that successfully grow durian? Berapa orang yang sudah berjaya? Now we talk about market potential. Tahukah Bapak dan Ibu sekalian bahawa Indonesia adalah negara yang paling suka durian dalam dunia ini? Ya, consumption of durian ya globally paling besar di mana? Di Indonesia. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu invest dalam durian, jangan takut, sebab local market sudah paling besar di dunia. Walaupun mungkin harga lokal tidak tinggi, ya, tidak macam harga ekspor, ya, tetapi dari segi consumption Indonesia adalah paling besar di dunia. Right? Malaysia kedua, China is 20%,
Thailand cuma 7%. Kenapa? Kebanyakan durian Thailand bukan dimakan oleh orang tempatan, semua ekspor. Ya, semua untuk ekspor. Ya. Jadi apa yang saya cuba terangkan di sini bahawa China akan menjadi nombor 1 negara consumption durian dalam 5 tahun ke hadapan. Ya. Kenapa? Nanti saya sharekan ya. Ini adalah maklumat tentang 10 provinsi penghasil durian terbesar di Indonesia. Ya. Jawa Timur. Siapa daripada Jawa Timur? Ya. Paling banyak sekali di Jawa Timur. Ya. Second is Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa. Jadi satu Indonesia ada durian. Ya. Jadi maksudnya durian is very suitable to be grown in Indonesia, right? Next. And in Indonesia has a lot of well-known clones, yeah. And clones yang ada di Indonesia ini juga merupakan clone yang ada potensi yang tinggi. Cuma tidak di develop into one of the clone that can be export into other country. Ya, just like in Malaysia kita ada juga banyak clone. Tetapi dengan kita development of Musang King ataupun sekarang Blackthorn atau duri hitam, jadi kita ada 2 clone yang bisa kita export. Ya, and we have a big market in China because they really like the Musang King and Blackthorn, right? The same thing with Indonesia. You have a lot of local clone, very good variety, but somebody have to do something. Ya, mungkin Pak Alif, ya, you can promote the local clone to become one of the clone that you can actually export into overseas. Ya, so it's an effort. Ya, satu kita kena usaha. How should I say? As an industry, we have to work together rather than compete. We have to work together. Ya, ini adalah koleksi yang saya mampu cari untuk cultivar yang saya rasa ada potensi ya di Indonesia. Ya, saya rasa yang sekarang banyak yang dipromosikan adalah ini durian dari Bangka, Cumasi. Ya, yang pernah saya nampak dalam newspaper yang mengatakan ini dapat harga yang tinggi sekali ya, Cumasi daripada Bangka Island. Ya, tapi varieties seperti Bawo, ya, is also very high potensi. Kerana this is what we call cheese, like the cheese, ya, the cheese durian. So it also have a very high potency for export. And I think one of the famous one is what Petruk, ya, yang daripada Sumatera, especially from Medan, is also very popular. So these are some of the variety. If it's being done properly, has a lot of potential for export market. Yeah. Okay, just to share with you some of the news, yeah, that we can get in all the social media, in mainstream newspaper and all that. All the country in ASEAN, yeah, Thailand, Vietnam, Malaysia, Philippines, Cambodia. Everyone is fighting for this market. Semua orang nak masuk industri durian sebab industri ini memang lumayan. Ya, Pak Jokowi sekarang minta oil palm tree growers to turn to durian. Ya, saya ada peserta daripada Musim Mas ini. Mana? For Musim Mas? Musim Mas? Yes. Ya, they are very big in oil palm, but they are also looking into durian now. Ya, ya Pak. Ya. So Pak So, I communicating a lot with Pak So on this as well. Ya. So jadi sebab industri durian ini memang lumayan ya. Dan baru-baru ini Pak Jokowi pergi ke China. Next. Ya. Pak Jokowi say investment from China 5,000 hektar tanah akan dibagikan untuk durian plantation. Sebab Presiden Xi Jinping dia adalah